Membicarakan hal ini, kami sudah bersama Ibu Madeline Arara Tamalewa ya, sebagai penata keuangan di Kanwil Kemenkumham NTT Nusa Tenggara Timur. Ibu Mei, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Leli. Salam sehat, salam tangguh Bu Mei. Iya, salam sehat. Oke, Ibu Mei, ini ada kabar gembira begitu ya, di mana Kanwil Kemenkumham NTT ini raih nilai IKPA tertinggi. Nah, ini apa yang menjadi indikator begitu Bu Mei? Oh iya, makasih Mbak. Untuk IKPA sendiri ada 8 indikator ya Mbak untuk menjadi penilaian, dan masing-masing indikator itu punya bobot. Nah, 8 indikator itu ada revisi DIPA yang bobotnya 10%, kemudian deviasi halaman 3 DIPA itu 10%, kemudian penyerapan anggaran 20% bobotnya, kemudian belanja kontraktual 10%, penyelesaian tagihan 10%, pengelolaan UP dan TUP 10%, kemudian dispensasi SPM 5%, dan yang paling besar itu capaian output 25%. Itu standar penilaiannya seperti itu ya? Iya, jadi ini udah indikatornya ini. Oke. Nah, untuk Kanwil Kemenkumham NTT sendiri ini ya, perolehan nilai totalnya ini berapa dari 8 indikator tadi yang sudah dijelaskan? Kalau untuk Kanwil kan dia masing-masing, dia nilainya masing-masing satker Mbak. Cuman dari kami punya 27 satker pada semester 1, karena yang diberikan penghargaan itu yaitu IKPA pada semester 1 sampai Juni 2023, dari 27 satker dan 27 satker dan 35 DIPA, kami DIPA yang memperoleh nilai 100 itu ada 14. Iya, kayak gitu Mbak. Oke. Baik, ini pencapaian yang luar biasa ya. Jadi penilaian ini dilakukan setiap 2 kali dalam setahun begitu Ibu Mei ya? Ibu Mei? Baik, pendengar RRI, sayang sekali sambungan telepon kami terputus pagi hari ini dengan Ibu Madeline Arara Tamalewa, ini penata keuangan pada Kanwil Kemenkumham NTT pendengar ya. Kami akan mencoba menghubungi kembali Ibu Mei ya untuk melanjutkan kembali obrolan kita terkait dengan Kanwil Kemenkumham NTT raih nilai IKPA tertinggi. Janganlah marah kalau mendengar monyet, nyet, 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 monyet. Karena itu bukanlah meledek kamu, itu suara gitarku. Jangan tersinggung kalau gayaku santai, berbaju pantai walau gak ada pantai. Ciptakanlah damai beramai-ramai, menarilah bersamaku. Senggol sana senggol kesini, angkat tanganmu seperti ini. Berikanlah senyuman manismu sayang. Wow, oh, 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 oh. Senggol senggol sana senggol kesini, nikmatilah musikku ini. Jangan lagi kamu bersedih sayang, reggae musik hibur hati. Sebelah kiri, sebelah kanan, yang di depan dan yang ada di belakang. Sebelah kiri, sebelah kanan, yang di depan dan yang ada di belakang. Oh, merah kuning hijau, oh ya di langit yang biru, itulah warna hidupku. Bah Suriplah idolaku, rambut gimbal cita-citaku. Oh Yaman, oh
Noman dan teman-teman, bersuka citalah bersamaku. senggol sana senggol kesini, angkat tanganmu seperti ini, berikanlah senyuman manismu sayang. Wow, oh, 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 oh. Senggol-senggol sana senggol kesini, nikmatilah musikku ini, jangan lagi kamu bersedih sayang. Reggae musik hibur hatimu. Dengarkanlah cinta dari Indonesia, negeri indah di Tenggara Asia. Rasa simpati kami sesama manusia, semoga lagu ini dapat berikan khasiat. Bernyanyilah sing-na-na-na, mari senyumlah kita bersama, singkatkan hati ikut irama, hitungan ketiga. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan narasumber kami Bu Medelin Ararata Malewa, Pendata Keuangan pada Kanwil Kemenkumham NTT, terkait dengan Kanwil Kemenkumham NTT raih nilai IKPA tertinggi. Ibu Mei, selamat pagi kembali Bu Mei. Ya, pagi Mbak Leli. Oke. Maaf ya, jaringan kurang bagus. Jaringan kurang bagus sehingga obrolan kita sempat terputus nih. Ibu Mei tadi dijelaskan bahwa biasanya 2 semester ya, ini penilaian untuk semester pertama. Berarti penilaian ini akan berlangsung 2 kali dalam setahun begitu Bu Mei ya? Atau seperti apa nih? Izin Mbak, saya ini kalau IKPA itu penilaiannya itu per triwulan. Jadi Per triwulan. setiap setahun itu 4 kali penilaian, iya. Per triwulan. Oke, dan untuk nilai KPA tertinggi ini untuk Kemenkumham NTT ini berarti untuk triwulan yang keberapa ini? Semester 1 Mbak, yang baru-baru. Kan semester triwulan 3 masih berjalan. Jadi yang terakhir itu semester 1 triwulan 2. Oke, baik. Ini berapa kategori ini untuk penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT kepada Kanwil Kemenkumham NTT, Ibu Mei? Kemarin kita beberapa kategori sih Mbak, cuman yang apa saja itu? kita dapat penghargaan ada IKPA Pembina Wilayah. Kalau yang kemarin terakhir itu yang dari KPPN Kupang. KPPN Kupang itu memberikan penghargaan untuk IKPA terbaik, ada pagu kecil, kemudian ada IKPA terbaik pagu sedang, kemudian ada penyelesai to-do list Monsakti terbaik, kemudian ada juga kita dapat penghargaan PPK terbaik. Jadi ada 4 kategori yang kita dapat. Oke, dari pencapaian-pencapaian tadi begitu ya, apresiasi seperti apa yang diberikan kepada Kanwil Kemenkumham gitu? Apresiasinya itu kita diundang kemarin di acaranya KPPN di Stakeholder Day, kemudian kita diberikan penghargaan. Kita diundang untuk menghadiri Stakeholder Day, kemudian kita diberikan penghargaan. Kepada masing-masing satker ya, jadi yang masuk di dalam satkernya kita itu diundang langsung oleh KPPN. Baik, sudah berapa kali mendapatkan pencapaian yang luar biasa seperti saat ini begitu ya, Kanwil Kemenkumham raih nilai IKPA tertinggi begitu? Kalau dari tahun lalu sih kayaknya, dari tahun lalu kita juga udah dapat, tahun lalu itu kita juga dapat Pembina Wilayah IKPA terbaik. Kemudian tahun semester 1 kemarin kita juga dapat. Jadi ini tahun kedua. Dan kalau dibandingkan tahun kemarin ini untuk perolehan nilainya ini sama-sama berada di paling tinggi atau seperti apa ini, Bu Mei? Iya, sama-sama terbaik 1. Sama-sama terbaik dan diharapkan bahwa kedepannya ini akan dipertahankan begitu ya? Siap, harapannya pasti kayak gitu Mbak. Strateginya seperti apa ini untuk kedepannya supaya bisa bertahan di posisi yang sama begitu? Kalau strateginya ya kita terus didorong sama pimpinan untuk terus melakukan monef lanjutan. Jadi setiap bulan itu capaian output itu kan kita isi setiap bulan. Jadi kita selalu monitoring masing-masing satker untuk kita dorong gimana supaya capaian outputnya 100, termasuk juga
penyerapan anggaran yang tadi bobotnya itu cukup besar, ada 20%, itu kita dorong Satker gimana supaya melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggarannya segera dilaksanakan. Kemudian di deviasi halaman 3 DIPA juga nih Mbak, yang jadi tantangan kadang-kadang di kita punya satuan kerja, karena deviasi halaman 3 DIPA itu ketika kita punya ada namanya rencana penarikan dana, itu kita sampaikan setiap triwulan, dan itu harus kita patuhi supaya kita punya nilai 100. Jadi kalau deviasinya lebih dari 5% antara rencana dengan realisasi, itu yang akhirnya nanti nilainya nggak nyampe 100. Gitu. Iya, tadi diinformasikan bahwa ada 4 kategori begitu ya, yang diperoleh oleh Kemenkumham NTT begitu. Nah, ini persiapan untuk triwulan yang terakhir begitu di tahun 2023 ini, apakah optimis akan lebih dari triwulan sebelumnya begitu Ibu Mei? Harus ya. Kalau optimis harus optimis sih Mbak. Harus dong ya. Iya, kami mulai wanti-wanti Satker, kemudian kami udah mulai buat surat ke Satker apa langkah-langkah yang harus dilakukan, seperti kami sedang melakukan pendampingan untuk penyusunan RPD triwulan 4, bagaimana supaya RPD-nya ini bisa dimaksimalkan nilainya, termasuk juga penyerapannya, karena kalau RPD-nya udah sesuai, kita harapkan pasti target penyerapannya udah tercapai juga. Oke. Baik Ibu Mei Melewa, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Salam sukses selalu dan mudah-mudahan lebih baik dari triwulan ketiga untuk triwulan keempat ya. Kami tunggu kabar baiknya lagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak. Ya, makasih Mbak Leli. Kerukunan hidup